Berikutnya pemirsa, di tengah pengusutan dugaan kasus korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas, pemerintah sangat serius mewujudkan perkampungan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Presiden Prabowo mengutus CEO Danantara Rosan Roslani untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah Arab Saudi. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani terbang ke Mekah untuk bernegosiasi proyek Kampung Haji dan Umroh Indonesia. Keberangkatannya ke Mekah kali ini untuk menindaklanjuti rencana pembangunan Kampung Haji dan Umroh Indonesia di Mekah. Berangkat melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto untuk penerbangan haji dan umroh, Rosan mendapat tugas utama memimpin pembelian tanah di Mekah yang akan digunakan untuk membangun Kampung Haji Indonesia. Menurut Rosan, pemerintah Arab Saudi menawarkan 8 plot tanah kepada Indonesia. Dari keseluruhan plot yang ditawarkan, ada berupa kawasan datar berada di bukit maupun tanah yang masih didiami penduduk lokal. Selain itu, tanah yang ditawarkan memiliki luas beragam mulai dari 25 hektar sampai di atas 80 hektar. Rosan memastikan mayoritas tanah yang ditawarkan berada sangat dekat dengan Mekah, yakni ada yang berjarak 1 km dan ada yang berjarak 2 km. Pemerintah optimis dengan hadirnya Kampung Haji untuk jemaah Indonesia ini bisa membuat penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi lebih baik dan efisien. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, para penyelenggara ibadah haji dan umroh yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMFURI menyambut baik upaya percepatan perkampungan haji Indonesia di Mekah. Ketua Umum DPP AMFURI Firman M. Nur menegaskan hadirnya perkampungan haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi merupakan upaya positif pemerintah dalam perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. AMFURI menilai keputusan mewujudkan kampung haji di Makkah harus dimanfaatkan secara maksimal demi peningkatan ekosistem layanan ibadah haji dan umrah, salah satunya faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah harus menjadi perhatian secara khusus pemerintah. Ekosistem haji dan umroh yang memberi kemanfaatan kepada kita sebagai bangsa pengirim jamaah terbesar ini dapat kita sukseskan dan kita menjaga kelangsungan usaha ini. Yang kedua adalah semua jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci adalah duta-duta bangsa. Perlu kita support, kita fasilitasi, kita lindungi, kita beri pelayan terbaik. Dan kami insya Allah sebagai penyelenggara ibadah umroh. Ya pemirsa dan juga Fajar, tadi ada berita terkait korupsi ya penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 yang nilainya diperkirakan merugikan negara senilai 1 triliun rupiah. Dan ini bukan cuma secara finansial ya signifikan angkanya, tapi juga ini tentunya akan melukai kepercayaan para calon jutaan jemaah haji di Indonesia. Dan ini apalagi banyak masyarakat mengaitkan kasus ini dengan haji ya, ini kan sangat sakral ya bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim. Sangat disayangkanlah apalagi dilakukan terduganya Menteri Agama begitu ya. Ya, ini aktor-aktor utama jika memang ini kasus korupsinya sudah naik ke penyidikan begitu ya, harus segera diungkap terutama oleh KPK agar kemudian masyarakat tahu secara jelas dan gamblang siapa di balik kasus korupsi kuota haji ini. Dan tentu lagi-lagi kepercayaan masyarakat ini menjadi terkikis kembali ya Vin ya, dan kita harapkan memang pengungkapan dari kasus ini bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terutama para jemaah haji yang memang sudah bertahun-tahun terutama haji reguler untuk menunggu keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Kita harapkan kasus ini segera selesai dan kita mendapatkan jawaban dari polemik kasus kuota haji ini. Dan kita ke informasi mancanegara pemirsa, datang dari ekonomi Singapura yang tumbuh 4,4% pada kuartal kedua 2025. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlights. Komisi Pemberantasan Korupsi memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji tahun 2023-2024 mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. KPK juga telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji tahun 2023-2024 mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, KPK akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam kasus ini, KPK menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Meski demikian, juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih dibutuhkan pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan konstruksi. Saat ini KPK juga telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, dengan kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan, artinya KPK sudah menemukan unsur permukatan jahat dalam pembagian kuota ibadah haji. Apakah kebijakan membagi secara rata yang tidak sesuai dengan undang-undang itu ya memenuhi rumusan unsur delik di dalam Undang-Undang Tipikor? Tentu KPK akan melakukan pendalaman apakah ada kickback, gratifikasi, suap, ada permufakatan jahat, persekongkolan atau tidak. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya, pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler, 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus ada permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan, IDX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan memeriksa kembali mantan Menteri Agama era Presiden Jokowi Yakut Holil Kaumas dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pemanggilan terhadap Yakut Holil akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pemanggilan ulang Yakut Holil Kaumas penting untuk proses penyidikan. KPK juga telah mencekal Yakut Holil Kaumas untuk berpergian ke luar negeri. Keputusan tersebut berlaku hingga 6 bulan ke depan. Selain Yakut, KPK juga mencekal mantan staf khusus Menteri Agama bidang Ukhuwah Islamiyah, hubungan organisasi kemasyarakatan dan sosial keagamaan serta modernisasi beragama Isfa Abidal Aziz dan pemilik travel berinisial FHM. Dalam waktu beberapa waktu ke depan kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak termasuk saudara YCK. Karena kalau panggilan yang kemarin hari Kamis itu masih dalam proses penyelidikan. Nah, nanti setelah ini naik, nanti akan... Sebelumnya mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas diperiksa KPK pada 7 Agustus lalu. Usai diperiksa selama 5 jam, Yakut mengaku mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi terkait pembagian kuota haji tahun 2024 lalu. Yakut juga menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Gus, di sana Gus, teman-teman udah pada nunggu di sana.